Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rusdi dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Biologi A 2019 mata kuliah Fisiologi Hewan semester 114 akan membahas tentang sistem pencernaan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang mekanisme pencernaan pada saluran cerna secara mekanis dan kimia enzimatis pada avertebrata dan vertebrata. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Cynthia Loka dengan NIM 1304 6190035. Yang kedua ada Melinda Putri Pamili dengan NIM 1304 6190038. Dan yang terakhir ada Muhammad Dafa Zahrandika dengan NIM 1304 6190033. Untuk outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada vertebrata dan juga vertebrata. Untuk vertebrata sendiri kita akan membahas tentang Pisces, reptil, amfibi, aves, dan juga mamalia. Sedangkan untuk vertebrata kita akan membahas tentang Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, serta Arthropoda. Dimulai dari vertebrata yang pertama, yaitu Pisces. Pisces atau ikan dapat diklasifikasikan menurut makanannya, yang mengacu pada bahan yang biasa mereka makan, yaitu yang pertama ada herbivora, umumnya ditemukan di air tawar tropis dan terumbu karang. Sebagai hasil dari posisi tropik mereka di dasar rantai makanan, mereka sering menjadi jenis ikan yang paling melimpah di komunitas. Kelompok hewan ini biasanya memiliki rongga mulut yang pendek, dengan moncong yang tumpul dan banyak gigi yang mampu meremukan, menggores, bahkan menggali. Yang kedua, karnivora. Karnivora adalah jenis makanan yang paling umum. Dalam piramida trofik, mereka berada di atas herbivora sebagai konsumen sekunder. Salah satu tipenya adalah piscivora, di mana piscivora adalah spesies yang memakan ikan, termasuk kelompok yang paling melimpah dalam spesies ini. Terkadang, mereka menelan seluruh mangsanya dan memiliki mulut besar dengan paruh runcing untuk mencegah mangsanya melarikan diri. Yang ketiga ada planktivora. Planktivora adalah ikan filter yang makan dengan cara menghisap air dan menyaring partikel makanan melalui gill rakers. Kelompok hewan ini memiliki struktur khusus di lengkungan insang yang dikenal sebagai organ epibranchial. Strukturnya seperti sikat yang memungkinkan air untuk disaring melalui insang dan juga menangkap plankton. Selain itu, pada beberapa spesies, struktur yang dikenal sebagai kantong faring diamati di rongga mulut yang mampu menyimpan partikel alga dan plankton saat merumput. Yang keempat, ada detritivora, dicirikan dengan mengkonsumsi bahan organik membusuk yang terakumulasi dalam berbagai tahap degradasi di dasar danau, kolam, dan bahkan habitat laut tertentu. Pencernaan adalah proses degradasi makanan yang memungkinkan hewan untuk menyerap nutrisi yang ada di dalamnya. Seperti pada vertebrata lainnya, pencernaan dibagi menjadi dua fase, pencernaan mekanis di mana pakan dihancurkan, dan pencernaan kimia di mana enzim pencernaan mendegradasi makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh hewan. Fase pertama pencernaan adalah menelan makanan ke dalam mulut. Mulut memiliki berbagai adaptasi untuk menangkap, menangani, dan juga menyortir makanan. Pada gambar yang tertera di slide, gambar sebelah kiri menunjukkan bentuk mulut yang berbeda dalam menanggapi adaptasi makanan mereka. Ikan memiliki gigi yang bervariasi dalam jenis, jumlah, dan susunannya. Mereka berfungsi untuk menangkap dan menahan mangsanya. Susunan dan struktur gigi berhubungan dengan jenis makanan yang biasa dimakan ikan. Ada korelasi yang kuat antara jenis gigi, kebiasaan makan, dan makanan yang dimakan. Umumnya, pengumpan yang lebih aktif memiliki rahang yang kuat dengan gigi yang tajam untuk menggigit dan mencabik makanan. Pada beberapa jenis utama, gigi rahang adalah sebagai berikut. Ada Cardioformis, Filiformis, Carnisus, Incisivus, dan Melaformis yang bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Pada gambar ini tertera organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan Pisces. Pencernaan mekanis Pisces dimulai dari mulut menuju faring melalui celah insang atau gill slit, kemudian ke esophagus atau disebut dengan kerongkongan. Tidak seperti vertebrata lainnya, ikan kekurangan kelenjar ludah di rongga mulut, sehingga fungsinya terbatas untuk menangkap dan menghancurkan makanan. Pada beberapa spesies, kelenjar sekretori digantikan oleh kelenjar penghasil lendir yang mendukung transit makanan.
Mulut dilanjutkan dengan faring memiliki lubang secara lateral oleh lengkungan insang atau gill slits. Pada beberapa spesies, seperti kebanyakan Cyprinids, struktur dentiform muncul di lengkung insang kelima, yang mendukung penghancuran. Ikan-ikan yang memakan mangsa besar mempunyai tapis insang yang berukuran besar dan jumlahnya sedikit. Pada ikan-ikan pemakan plankton, tapis insangnya ramping memanjang dan jumlahnya banyak. Esofagus ikan biasa disebut kerongkongan, mempunyai struktur yang pendek dan kemampuan untuk menggelembung. Organ ini merupakan lanjutan faring, bentuknya seperti kerucut dan terdapat di belakang daerah insang. Kemampuan menggelembung organ ini tampak jelas pada ikan predator yang mampu menelan makanan yang relatif besar ukurannya. Sedangkan ikan-ikan pemakan jasad kecil mempunyai kemampuan untuk menggelembung yang kurang dibanding dengan ikan predator. Karena adanya kemampuan menggelembung inilah, maka jarang terjadi seekor ikan sampai mati bila makan suatu makanan yang melalui mulutnya tetapi tidak dapat ditelan. Pinggiran esofagus terdiri dari epitelium yang berlapis-lapis dan kolumnar, dengan sejumlah sel atau kelenjar lendir. Dinding esofageal dilengkapi secara khusus dengan lapisan otot atau muscular sac yang berhubungan dengan esofagus. Lambung atau ventriculus atau perut besar adalah lanjutan dari esofagus. Lambung bertanggung jawab untuk memulai pencernaan kimiawi dan menyimpan serta mencampur makanan. Sebelum memasuki pencernaan kimiawi Pisces ini dimulai dari lambung yang bertanggung jawab menjadi awal proses pencernaan kimiawi, terus menuju intestinum, kloak, dan lalu menuju ke kloaka ataupun anus. Seperti disebutkan di atas, ikan kekurangan kelenjar ludah di rongga mulut. Oleh karena itu, pencernaan kimiawi dimulai di perut atau langsung di usus. Lambung memiliki sel yang mengeluarkan asam klorida yang menghidrolisis makanan dan meningkatkan aktivitas enzimatik dengan menurunkan pH. Pepsin adalah enzim utama yang disekresikan di perut dan bertanggung jawab untuk degradasi protein dengan hidrolisis ikatan peptida. Spesies yang memakan krustasea memiliki enzim lain selain pepsin yang sangat penting, yaitu kitinasa. Kitinasa adalah enzim yang bertanggung jawab atas degradasi kerangka luar krustasea. Di usus, sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi dilakukan. Tidak seperti vertebrata lainnya, tidak ada perbedaan yang jelas antara bagian usus dan hanya dibedakan oleh wilayah proksimal, wilayah tengah, dan juga wilayah termal. Usus tengah dan usus akhir biasa disebut dengan intestinum, yaitu suatu bagian dari saluran pencernaan mulai dari pylorus sampai di kloaka atau anus. Usus mempunyai banyak variasi pula, umumnya berbentuk seperti pipa yang panjangnya berkelok-kelok dan sama besarnya, berakhir dan bermuara keluar sebagai lubang anus. Oke, selanjutnya adalah pencernaan pada reptil. Nah, di sini terdapat beberapa gambar rongga mulut yang di dalamnya terdapat jenis-jenis lidah yang berbeda, tergantung pada jenis reptil. Nah, pada reptil seperti bunglon atau iguana memiliki tipe lidah yang dapat dijulurkan dan dapat berfungsi untuk menangkap mangsanya. Kemudian pada reptil seperti buaya dan kura-kura memiliki lidah yang pendek. Nah, dalam rongga mulut ini juga terdapat gigi yang sebenarnya pada reptil ini umumnya tidak berfungsi sebagai pelumat makanan atau sebagai organ pencernaan, tapi dia lebih berfungsi untuk menangkap mangsanya. Nah, pada ular, di dalam rongga mulut terdapat kelenjar parotis yang termodifikasi, sehingga ia menghasilkan enzim dan beberapa protein yang bersifat racun atau bisa dikeluarkan oleh taringnya. Nah, setelah dari rongga mulut, makanan masuk ke dalam esofagus. Di sini terjadi gerakan peristaltik oleh otot esofagus, kemudian barulah zat makanan itu akan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan. Dalam lambung, makanan yang dibawa oleh esofagus tadi kemudian mulai dicerna oleh bantuan enzim pencernaan yang berasal dari dinding lambung, yaitu pepsinogen dan asam klorida. Nah, kemudian makanan yang sudah menjadi bubur tadi di dalam lambung disebut kim, kemudian menuju duodenum atau usus halus. Pada duodenum ini terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim yang dikeluarkan oleh pankreas, yaitu diantaranya adalah proteolitik, amilase, dan lipase yang disekresikan oleh pankreas melalui ductus pancreaticus menuju lumen duodenum.
Nah, pencernaan dalam duodenum ini juga dibantu oleh garam empedu yang disekresikan ke lumen duodenum untuk membantu dalam pencernaan lemak dan pencernaan vitamin yang terlarut dalam lemak. Setelah melewati duodenum, terjadi pencernaan pada jejunum. Di sini terjadi pencernaan secara mekanis melalui pergerakan secara peristaltik dari otot dinding pada usus. Selanjutnya, terjadi penyerapan sari-sari makanan yang berlangsung di usus ileum yang memiliki pembuluh darah dan limfe sepanjang dinding ileum. Nah, di sini ada pelipatan sel epitelium dinding ileum yang disebut dengan Jonjot villi, yang sehingga dia membuat luas permukaan penyerapan pada usus ini menjadi semakin luas. Nah, ada beberapa reptil herbivora yang dimana dia terdapat sekum. Jadi sekum ini terletak di antara usus halus dan usus besar. Sekum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan yang akan dicerna kembali nantinya. Nah, setelah melewati ileum, terjadi penyerapan air dan nutrisi yang belum terserap oleh ileum pada usus besar. Kemudian, setelah zat makanan ini melewati usus besar, pencernaan akan berlangsung menuju anus dan kloaka yang terdiri atas 3 ruang. Nah, di sini ada yang pertama ruangnya ada coprodeum yang berfungsi untuk menampung kotoran dari usus besar. Lalu yang kedua ada urodeum yang berfungsi sebagai mengumpulkan sisa atau limbah urine dan produk dari reproduksi. Yang terakhir adalah proctodeum yang berfungsi untuk mengumpulkan limbah feses dan urin sebelum terjadi ekskresi urin. Baik, berikutnya yaitu amfibi. Amfibi sendiri memiliki mekanisme pencernaan di mana makanan akan masuk ke dalam rongga mulut, kemudian melewati kerongkongan menuju ke perut. Nah, di perut ini dia akan berada di usus kecil, di mana usus kecil nanti akan memulai proses pencernaan dengan bantuan dari enzim pankreas. Lalu dari usus halus, nutrisi dari makanan akan diserap ke dalam aliran darah dan dikirim ke sel tubuh. Nah, makanan bergerak dari usus kecil ke usus besar. Nah, lalu setelah itu akan terjadi proses metabolisme, mengangkut sisa-sisa dari zat makanan. Nah, sisa dari zat makanan yang tidak terpakai akan menjadi limbah. Limbah pencernaan akan masuk ke kloaka sebelum akhirnya keluar ke tubuh melalui anus. Seperti contohnya pada katak, di mana katak sendiri memakan serangga. Nah, lidah katak adalah penangkap serangga yang sangat baik. Nah, katak itu hanya menjentikan lidahnya yang panjang dan lengket, kemudian melingkarkannya di sekitar mangsanya dan menarik serangga itu untuk masuk ke dalam mulutnya. Nah, kemudian katak akan menutup mulutnya dan akan menelan serangga tersebut. Nah, katak memiliki 2 jenis gigi, sederet gigi rahang atas melapisi perimeter rahang atas, lalu 2 tambahan gigi pomerin menonjol dari tulang di langit-langit mulut. Nah, terkadang katak akan berkedip, menarik matanya ke dalam dan menekannya ke atap mulutnya. Tindakan ini untuk membantu katak mendorong makanan ke tenggorokannya. Nah, berikutnya yaitu mekanisme kimiawi dari amfibi. Di sini terjadi reabsorpsi, penyerapan nutrisi yang tidak terserap dan reabsorpsi air terjadi di usus besar. Nah, limbah lipid yang ada di katak akan diteruskan ke saluran kencing, kandung kemih, sedangkan limbah padatannya akan ke kloaka, lalu dikeluarkan keluar tubuh. Nah, baik limbah cair dan padat pada katak dibuang oleh kloaka, yang merupakan celah yang terbuka akhirnya masuk sistem pencernaan katak. Baik, selanjutnya adalah pencernaan pada aves. Nah, umumnya pencernaan pada aves ini tidak jauh berbeda dengan vertebrata lainnya, terutama pada yang saya jelaskan tadi pada reptil dan buaya. Nah, berawal dari masuknya makanan ke dalam rongga mulut dibantu oleh paruhnya yang berfungsi untuk menangkap makanan.
Kemudian terjadilah pencernaan secara mekanik di dalam rongga mulut oleh gigi yang memotong dan melumat makanan hingga halus. Dalam rongga mulut ini, pada aves terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan enzim amilase saliva yang memecah pati menjadi glukosa. Enzim ini berasal dari air liur yang disekresikan oleh kelenjar parotik dan submandibularis. Nah, air liur yang disekresikan secara spontan tanpa rangsangan disebabkan oleh stimulasi konstan pada ujung saraf parasimpatik yang berakhir di kelenjar saliva yang berfungsi untuk menjaga mulut agar tetap basah. Nah, setelah makanan diolah di dalam rongga mulut, makanan akhirnya memasuki osofagus dan menuju krop atau tembolok. Nah, krop atau tembolok ini merupakan suatu pelebaran saluran esofagus yang berfungsi sebagai penyimpanan makanan sementara. Nah, di dalam krop atau tembolok ini juga ternyata terdapat sekresi mukus yang berfungsi sebagai cairan lubrikasi yang dapat melunakkan makanan. Nah, setelah melalui krop atau tembolok, makanan masuk ke dalam proventriculus. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatik. Nah, dinding pada proventriculus ini mensekresikan asam klorida. Lalu dia juga mensekresikan pepsinogen yang diaktifasi oleh asam klorida tadi dan juga getah lambung yang berfungsi mencerna protein dan lemak. Selanjutnya, zat makanan memasuki ventriculus atau yang ada di gambar itu gizzard. Terjadi pencernaan secara mekanik, di mana makanan ini akan dicerna dengan gerakan peristaltik yang dibantu oleh dinding otot yang tebal dan kuat. Selanjutnya, makanan memasuki duodenum, yaitu di sini terjadi penyerapan sari makanan yang dibantu oleh pankreas yang mensekresi enzim amilase, lipase, dan protease. Nah, di sini juga duodenum ini juga dibantu oleh garam empedu yang mengemulsi lemak dan mengaktifkan lipase. Nah, dinding pada duodenum juga mensekresikan enzim yang meningkatkan pH zat makanan sehingga nantinya kelarutan dan penyerapan pada jejunum dan ileum ini akan meningkat. Setelah itu terjadi penyerapan zat makanan sisa yang ada pada jejunum dan juga menyerap sebagian besar dari cairan pankreas dan empedu yang masuk ke dalam usus halus. Kemudian setelah melewati jejunum, dia akan memasuki ileum. Di sini terjadi penyerapan zat-zat nutrisi yaitu asam amino, vitamin, dan monosakarida yang dibantu oleh enzim disakaridase, aminopeptida dan dipeptidase dan juga esterase. Kemudian setelah itu zat makanan akan melewati sekum atau ceca yang ada di gambar ini yang berfungsi ini untuk membantu penyerapan air, karbohidrat, dan protein yang dibantu oleh bakteri dari dalam sekum. Kemudian setelah itu zat makanan ini akan memasuki usus besar. Di usus besar ini terjadi penyerapan air dan juga sisa-sisa kegiatan kegiatan pencernaan yang dilakukan di dalam usus halus tadi. Kemudian setelah itu dia akan menyalurkan sisa makanan dari usus menuju kloaka untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Berikutnya yaitu mamalia. Nah, pada mamalia ini, pada hewan biasa disebut dengan hewan ruminansia, dikenal juga sebagai hewan mama biak atau mamalia. Nah, hewan ruminansia ini merupakan kelompok hewan mamalia yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Nah, contoh hewan ruminansia ini seperti pada gambar yaitu ada sapi, lalu kerbau, kambing, domba, rusa, dan kijang. Nah, sistem pencernaan dari hewan ruminansia ini berbeda dengan hewan lainnya. Perbedaannya yaitu dalam sistem hewan ruminansia ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Namun berbeda dengan hewan yang lainnya yang memiliki 1 ruang lambung. Nah, hewan ruminansia ini memiliki 4 ruang lambung. Di antaranya yaitu ada rumen, lalu retikulum, omasum, dan abomasum yang seperti pada gambar. Lalu mekanisme dari proses pencernaan hewan mamalia yang pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut, lalu mulut ini berfungsi sebagai tempat untuk makanan dicerna pertama kali. Nah, di dalam
sapi ini terdapat gigi yang akan membantu untuk memotong makanan tersebut, dan terdapat gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lalu, rahang hewan dari ruminansia ini, seperti pada contoh yaitu sapi, bisa bergerak menyamping untuk membantu menggiling makanan. Nah, kemudian makanan yang dimakan akan melewati kerongkongan, lalu setelah itu akan menuju pada lambung. Nah, yang bagian pertama yaitu pada rumen atau bisa disebut dengan perut besar. Nah, makanan dicerna dengan bantuan bakteri sampai menjadi bubur. Kemudian makanan akan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Setelah makanan dikunyah lagi, kemudian akan menuju ke retikulum atau perut jala. Nah, retikulum ini yang nantinya akan diserap dan disaring dari benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Nah, di retikulum ini akan terjadi penyerapan dan penyaringan dari benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Setelah itu, makanan akan masuk ke omasum atau perut kitab pada gambar nomor 3. Nah, dari omasum itu makanan dicerna dengan enzim pencernaan, lalu yang terakhir makanan akan masuk ke dalam abomasum. Lalu bagian abomasum ini merupakan bagian pencernaan hewan ruminansia yang disebut lambung. Dalam abomasum, makanan dicerna menggunakan enzim pepsin. Lalu makanan akan bergerak ke usus halus. Makanan yang sudah dicerna di lambung masuk ke usus halus untuk diserap sari-sarinya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu sisa-sisa makanan atau ampas makanan yang sudah diserap sari-sarinya akan dikeluarkan melalui anus. Porifera tidak memiliki sistem pencernaan. Lalu bagaimana makanan dicerna di porifera? Teman-teman bisa mengamati anatomi yang sudah tertera, di mana makanan masuk saat air melewati ostia dan keluar melalui oskulum. Bakteri yang berukuran lebih kecil dari 0,5 mikron terperangkap oleh koanosit dan dicerna dengan fagositosis. Namun, partikel yang lebih besar dari ostia dapat difagosit pada permukaan porifera oleh pinakosit. Pada beberapa porifera, amoebosit mengangkut makanan dari sel yang telah mencerna partikel makanan ke sel yang tidak. Pada porifera, semua pencernaan adalah intraseluler. Batas dari jenis pencernaan ini adalah partikel makanan harus lebih kecil dari porifera tersebut. Baik, selanjutnya di sini adalah pencernaan pada cnidaria. Nah, berbeda dengan hewan-hewan vertebrata tadi, sistem pencernaan dalam hewan vertebrata ini umumnya belum memiliki organ-organ pencernaan yang sempurna. Nah, mekanisme dari pencernaan cnidaria ini berawal dari tentakel atau yang biasa disebut dengan nematosis yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Nah, di nematosis ini terdapat benang-benang yang mengandung racun, di mana ia dapat berfungsi untuk menumbuhkan mangsanya sehingga dia dapat memasukkan mangsa ini ke dalam rongga mulut. Nah, kemudian mangsa yang dihentakkan tadi masuk ke rongga mulut. Yang setelah masuk ke dalam rongga mulut, mangsa ini akan masuk ke dalam gastrovaskular, di mana akan terjadi pencernaan secara intraseluler dan ekstraseluler. Nah, pencernaan secara intraseluler ini adalah pencernaan yang dilakukan dalam vakuola makanan, di mana ia menghasilkan sari-sari makanan dan diedarkan ke dalam seluruh tubuh dengan difusi. Nah, lalu ada ekstraseluler. Di sini merupakan pencernaan secara kimiawi, di mana di pencernaan ini dibantu oleh enzim yang disekresikan oleh gastrosol. Nah, kemudian setelah makanan ini diedarkan ke seluruh tubuh melalui proses difusi tadi, setelah itu karena tidak memiliki anus, maka zat sisa makanan ini yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan kembali melalui rongga mulut. Selanjutnya adalah platyhelminthes. Platyhelminthes memiliki sistem pencernaan yang berbeda dan unik dibanding dengan cacing pipih lainnya.
Hal ini karena hanya memiliki satu lubang untuk sistem pencernaannya yang juga digunakan untuk mulutnya, tetapi tidak untuk anusnya sehingga saluran pencernaannya tidak lengkap. Platyhelminthes menggunakan mulutnya, faring, dan usus untuk sistem pencernaannya. Ia bekerja tetapi menghisap makanan ke dalam usus di mana sel-sel fagosit dari gastrodermis menyelesaikan pencernaan. Gastoda, salah satu dari 3 kelas Platyhelminthes, tidak memiliki sistem pencernaan, dan sisa kelas lainnya bergantung pada inang untuk pencernaan. Karena hewan tidak dapat memberi makan, mencerna, dan menghilangkan residu yang tidak tercerna secara bersamaan, makanan tidak dapat diproses terus-menerus. Dari masing-masing kelas Platyhelminthes, kelas yang pertama yang akan dibahas adalah kelas Turbellaria, di mana kelas Turbellaria hidupnya bebas, akuatik, karnivora, dan memiliki saluran pencernaan yang tidak lengkap. Sistem pencernaan mereka adalah intraseluler, artinya sistem pencernaan mereka terjadi di dalam sel. Sistem pencernaan mereka dimulai di mulut, di mana ia kemudian mengarah ke faring, dan kemudian ke ruang sementara yang mengambil partikel makanan dengan fagositosis. Kelas yang kedua adalah kelas Trematoda. Trematoda dikenal juga sebagai fluk dan merupakan endoparasit. Hidupnya di bawah tubuh inangnya. Sistem pencernaan mereka mirip dengan sistem pencernaan Turbellaria, tetapi mereka tidak memiliki faring. Namun, karena Trematoda hidup dalam sistem pencernaan inangnya, banyak trematoda tidak memiliki sistem pencernaan karena mereka dapat dengan mudah menghisap materi yang telah dicerna oleh inangnya. Kelas yang terakhir adalah kelas Cestoda. Kelas Cestoda adalah cacing pita dengan tubuh panjang dan datar yang terdiri dari segmen yang disebut proglotit atau parasit dan endoparasit. Cestoda telah berevolusi untuk tidak memiliki sistem pencernaan dan bergantung pada usus inangnya untuk menyerap nutrisi yang berbeda. Baik, berikutnya yaitu Nemathelminthes atau bisa disebut juga dengan cacing. Nah, Nemathelminthes ini sudah memiliki sistem pencernaan yang sempurna, di mana mereka mempunyai mulut, faring, usus, kemudian anus. Nah, mulutnya terdapat pada bagian depan atau anterior, lalu anusnya berada pada bagian belakang atau disebut dengan posterior. Nah, sistem pencernaan pada Nemathelminthes ini disebut dengan sistem pencernaan lurus, di mana makanan akan masuk melalui mulut menuju faring, lalu melewati proses pencernaan di usus, lalu sari makanan dan nutrisi diedarkan ke seluruh tubuh oleh cairan yang disebut dengan pseudocelom pada rongga tubuhnya. Kemudian sisa metabolisme akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya adalah Annelida. Annelida memiliki selom sejati yang besar dan berkembang dengan baik. Organ internal Annelida berkembang dengan baik, termasuk sistem peredaran darahnya. Lalu bagaimana dengan sistem pencernaan? Sistem pencernaannya juga termasuk lengkap, di mana dimulai dari mulut sampai ke anus. Usus atau sistem pencernaannya relatif sederhana, di mana teman-teman bisa mengamati gambar di mana oral opening atau mulut terbuka menjadi rongga bukal kecil atau bukal cavity yang pada gilirannya terbuka menuju faring. Pada beberapa spesies, faring berfungsi untuk menghisap makanan di dalamnya. Kelenjar faring menghasilkan sekresi ludah yang mengandung lendir dan enzim. Faring membuka kerongkongan, yaitu saluran tubular sempit yang kadang-kadang membentuk potongan. Di kerongkongan atau esofagus, kelenjar kalsium ikut terlibat dalam regulasi ionik. Fungsinya adalah mengatur kandungan kalsium, konsentrasi karbonat, dan pH darah. Pengingat jalur pencernaan dibentuk oleh usus, separuh anterior usus berfungsi untuk mendorong sekresi enzim dan pencernaan makanan, sedangkan separuh posterior berfungsi untuk menyerap makanan yang sudah dicerna dan membawanya ke pembuluh darah. Pembuluh darahnya terletak di antara anus. Baik, berikutnya yaitu moluska. Di dalam rongga mulut moluska terdapat radula atau lidah perut, seperti pada gambar radula. Nah, radula ini terdiri atas tulang muda atau odontopor, yang di atasnya terdapat beberapa garis gigi kitin yang ujungnya mengarah ke dalam. Nah,
Radula ini berfungsi untuk mengeruk lumut atau meremut atau mengubur atau menangkap mangsa dari hewan moluska ini. Mekanisme pencernaannya, makanan yang berwarna biru ini akan masuk ke dalam rongga mulut, kemudian radula akan menggiling makanan tersebut menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, terdapat silia yang akan membantu untuk memutar isi dari makanan tersebut menjadi lendir, lalu mengarahkan partikel makanan yang lebih halus ke dalam kelenjar pencernaan untuk dicerna dan diserap. Nah, sisa-sisa dari zat yang tidak terpakai akan diarahkan ke usus untuk penyerapan air dan ekskresi bahan limbah. Nah, untuk mekanisme secara kimiawinya, biasanya pada moluska ini terdapat kelenjar ludah. Ada 1 atau 2 pasang kelenjar air liur yang bermuara di kerongga bukal. Nah, kelenjar ini berfungsi utama dalam ekskresi lendir yang melubrikasikan makanan dan mengeratkan partikel makanan hingga dapat diproses secara efektif. Nah, beberapa kelas moluska yaitu gastropoda, kelenjar liurnya memproduksi enzim yaitu proteolitik atau enzim protease yang diproduksi di dalam pankreas dan lambung. Enzim protease ditemukan di dalam buah seperti pepaya atau nanas. Nah, fungsi utama dari enzim ini yaitu memecah protein menjadi asam amino sehingga tubuh bisa menggunakan sebagai bahan bakar untuk energi sehari-hari. Berikutnya ada beberapa kelas dari moluska, yaitu ada Scacopoda dan Cephalopoda. Scacopoda ini memiliki tentakel-tentakel kecil atau capitula yang melekat pada mulut. Nah, mulutnya dari Scacopoda ini memiliki tipe radula penghancur atau grinding yang menghaluskan makanan sebelum ke esofagus. Nah, lalu dari lambung kemudian ke usus. Perbedaan sistem pencernaan moluska jenis ini dengan kelas lainnya adalah pada jenis makanannya berupa foraminifer yang bercangkang sehingga harus dihancurkan oleh radula dan kelenjar khusus untuk hepatopankreas yang akan membantu mencerna. Dan juga anus Scacopoda berada di bagian tengah mantel. Bisa dilihat pada gambar. Lalu berikutnya yaitu kelas Cephalopoda, yang membedakan hanya terdapat tentakel panjang yang dipergunakan untuk menarik makanan. Lalu memiliki gigi kitin yang tajam. Lalu ada kelas moluska yang terakhir yaitu Pelecypoda atau biasa kita kenal dengan bivalvia, contohnya itu kerang, di mana dia tidak memiliki radula sehingga kerang ini disebut dengan filter feeder atau menyaring makanan menggunakan insang. Selanjutnya adalah Echinodermata. Sebelum kita memperdalam sistem pencernaan Echinodermata, lebih baik untuk mengetahui makanan apa yang dimakan. Dari Echinodermata terdiri dari 5 kelas utama, yaitu kelas Asteroida, Ophiuroida, Echinoida, Holoturoida, dan Crinoida. Di mana kelas-kelas itu ditemukan berbagai makanan mulai dari predator, karnivor, hingga vegetarian, filter feeder. Sebagian besar bunga lili laut adalah filter feeder, yaitu mengekstraksi partikel makanan mikroskopis dari kolom air. Selanjutnya, bulu babi dan dolar pasir sebagian besar adalah pemakan ganggang. Spesies ini berkeliling di dasar laut untuk mencari berbagai spesies ganggang keras dan lunak, dan juga kadang-kadang memakan bahan hewan yang sudah membusuk. Teripang dianggap sebagai pengumpan endapan, yang berarti mereka mengisi mulutnya dengan endapan sedimen, kemudian dicerna untuk nutrisi yang berguna,
dan sedimen yang tersisa dikeluarkan. Pada dasarnya, mereka memasukkan banyak pasir dan sedimen ke dalam mulut mereka. Mayoritas bintang laut adalah predator karnivora, di mana mereka memangsa ikan kecil dan juga invertebrata. Echinodermata merupakan kelompok hewan yang sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap, seperti mulut, usus, dan juga anus. Yang pertama ada kelas Asteroida, di mana mulut bintang laut dikontrol oleh otot di beberapa spesies dan dapat membuka lebar. Cukup untuk menelan karang atau setengah dari lempengan. Secara umum, esofagus yang pendek, terkadang dengan sejumlah kantong sisi yang kecil. Echinodermata memiliki perut yang besar dan biasanya mengkerut secara horizontal menjadi dua bagian. Bagian dekat mulut dinamakan kardiak, meskipun bintang laut tidak memiliki jantung, dan bagian permukaan aboral disebut pylorus. Kelas yang kedua adalah kelas Ophiuroida. Bintang ular laut memakan organisme kecil dan organisme yang tidak hidup. Makanan tersebut berasal dari lumpur di permukaan dasar laut. Makanan masuk ke dalam mulut dengan menggunakan kaki tabung. Dua bagian pada setiap lengannya terdapat mulut. Baris dari durinya mencuat keluar ke arah mulut yang berfungsi untuk memasukkan makanan. Bintang ular laut memiliki perut yang sederhana, terdiri dari kantung tanpa sesa, sehingga makanan tidak keluar dari mulut. Bintang ular laut tidak memiliki anus. Bintang ular laut jenis lain ada yang memakan plankton dengan cara menangkapnya menggunakan kait yang berukuran mikroskopis di ujung cabang lengannya. Selanjutnya kelas Echinoida. Echinoida bergerak menggunakan duri untuk mendorong kembali substrat dan kaki tabung untuk menarik. Mulut kaki tabung dikelilingi bibir untuk menggerakkan makanan. Alat mengunyah disebut Aristotle lanthus yang dapat diproyeksikan oleh mulut. Kelas selanjutnya ada kelas Holoturoida. Saluran pencernaan pada timun laut terdiri dari faring silindris, kerongkongan, otot perut yang kecil, dan usus yang panjang, serta pada bagian akhir terdapat kloaka. Makanan berasal dari partikulat organik yang berasal dari pasir atau lumpur yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Beberapa spesies dapat mengeluarkan tentakel yang berfungsi untuk menjebak mangsanya. Ketika makanan terjerat maka tentakel akan ditarik masuk ke dalam mulut. Baik, di sini yang terakhir pada pencernaan Avertebrata adalah Arthropoda. Nah, di sini terdapat gambar sistem organ pencernaan pada serangga dan juga krustasea. Nah, sebenarnya di Arthropoda ini sudah memiliki beberapa kesamaan ya dibanding dengan hewan vertebrata lainnya. Nah, di antaranya adalah dia sudah dapat melakukan pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh kontraksi otot. Ahli morfologi menggambarkan saluran pencernaan pada serangga atau krustasea yang ada pada gambar ini terdiri jadi 3 bagian, yaitu ada foregut atau kita sebut stomodeum atau pencernaan bagian depan, lalu ada midgut atau mesenteron yang kita sebut sebagai saluran pencernaan tengah, dan juga ada hindgut atau proctodeum yang kita sebut sebagai saluran pencernaan belakang. Nah, yang pertama-tama di sini ada foregut yang berasal dari jaringan ektodermal yang tersusun atas lapisan kutikula yang disebut intima, yang juga akan dilepaskan setiap pergantian kulit. Nah, saluran yang ada di foregut ini sebenarnya lebih berfungsi sebagai penyimpan makanan dibanding sebagai pencernaan makanan. Di sini pertama-tama terdapat rongga mulut yang berfungsi sebagai tempat makanan masuk. Lalu setelah itu, makanan akan memasuki esofagus yang di sini berfungsi untuk mendorong makanan menuju crop. Lalu dari crop ini makanan akan disimpan sementara, kemudian makanan nantinya akan dipecah atau digiling dan akan ada sekresi enzim pada proventriculus. Selanjutnya pada midgut, midgut ini berasal dari jaringan endodermal sehingga tidak terdapat lapisan kutikula di sini. Jadi di sini terdapat lapisan membran peritropik yang di mana tersusun atas otot-otot longitudinal, otot-otot melingkar, sel epitelium yang berbentuk kolumnar, dan juga sel-sel regeneratif yang dapat berfungsi sebagai penghasil enzim. Nah, di sini sehingga dapat kita lihat sebagai inti pencernaan, di mana dia akan melakukan pencernaan secara mekanik dan kimiawi pada bagian midgut ini. Nah, di sini yang pertama terdapat pencernaan secara enzimatis dan juga absorpsi nutrisi yang dilakukan oleh organ ceca dan juga ventriculus. Nah, terkadang ceca ini juga dapat berfungsi sebagai penampung dari mikroba. Sementara di sini pada gambar juga terdapat tubulus Malpighi yang berfungsi sebagai untuk mengeluarkan urine.
Sementara pada krustasea di gambar yang sebelahnya terdapat hepatopankreas yang berfungsi menghasilkan enzim pencernaan. Lalu juga dia juga berfungsi sebagai penyerapan sari makanan dan juga pembuangan metabolisme. Hepatopankreas ini yang ada di dalam krustasea memainkan peran yang sangat penting. Dia berfungsi sebagai penyimpanan lipid dan glikogen dan juga dapat menguraikan racun yang ada di dalam sel hepatopankreas. Lalu yang terakhir adalah hindgut, di mana di sini terdapat pylorus atau pyloric, lalu ada ileum, ada rektum, dan juga ada anus. Pylorus ini berfungsi sebagai tempat berpangkalnya tubus Malpighi tadi yang menghasilkan urin. Lalu ileum ini berfungsi sebagai penyerapan air. Lalu pada rektum ia berfungsi sebagai reabsorpsi air atau sisa air yang tadi belum diserap dan juga asam amino. Lalu yang terakhir ada anus, yaitu dia tempat pengeluaran feses atau sebagai tempat akhir dari pencernaan pada arthropoda ini. Baik, selanjutnya adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Kami mohon maaf atas sebesar-besarnya atas segala kesalahan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.